Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KKN Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2022. Saya Putriani, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana sih membentuk generasi milenial yang sukses. Nah, kita berbicara tentang membentuk generasi milenial yang sukses. Bicara tentang milenial, kita berarti berbicara tentang anak muda. Dan anak muda memang yang ditawarkan adalah sesuatu yang di depan, yang maju. Nggak pernah anak muda menawarkan sesuatu yang di belakang. Anak muda minim pengalaman, sedikit ilmunya, maka yang ditawarkan adalah masa depan, bukan masa lalu. Orang bijak pernah bilang, kesempatan hanya datang kepada mereka yang siap, amanah dan tanggung jawab lebih cepat datang kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Nabi Muhammad pernah mengatakan, teman-teman, tiangnya negara adalah pemuda dan pemudinya. Dan Sayyidina Ali juga pernah bilang, teman-teman, syubbanul yaum rijalul khad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan mau kita balikan kalimat yang indah ini, teman-teman. Menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tidak melakukan persiapan apa-apa. Kita tidak menetapkan ke depan visi kita apa, ke depan cita-cita kita apa. Selama anak muda mau melakukan persiapan dari sekarang, maka kita semua punya kesempatan yang sama melihat masa depan. Terkhusus mereka yang menyebutnya sebagai milenial. Siapa yang duluan dapat mindsetnya, pola pikirnya duluan dikuasai. Siapa yang duluan masuk ke dunia milenial, siapa yang duluan bisa mengambil atensinya, maka mereka akan dapat powernya milenial. Kenapa pingin powernya milenial? 1. Milenial punya 2 kali lipat tenaga lebih banyak. Masih muda, ya kan? Anak muda punya keingintahuan 2 kali lipat lebih tinggi. Anak muda punya waktu 2 kali lipat lebih banyak. Selama kita, anak muda, punya skill di atas rata-rata, maka dimanapun kita berada, kita tetap bisa bermanfaat, kita tetap bisa dipakai, digunakan. Pastikan kita sampai di titik ini, teman-teman. The best one, jadi yang terbaik. Jangan mau jadi kualitas rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, maju salah, mundur salah. Pastikan, teman-teman, kita di titik ini. Naik 1 tingkat lebih tinggi, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan berarti tanpa cacat, karena tak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Kita semua pasti punya salah. Sempurna di bidangnya adalah mereka yang terbaik di bidangnya, mampu mengajak orang-orang sekitarnya untuk juga berbuat baik. Mereka yang terbaik di bidangnya mampu memberikan banyak manfaat kepositifan, keinspiratifan untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga berbicara tentang anak muda, sebetulnya kita sedang tidak berbicara tentang umur, teman-teman. Bicara tentang anak muda adalah tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang pesimis atau optimis. Bicara tentang anak muda, ingin terus berada dalam keraguan atau bergerak dengan keyakinan. Bicara tentang anak muda adalah tentang sikap. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Penting bagi kita untuk memiliki serangkaian skill, keterampilan, atau kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri di tengah dunia yang terus bergerak dan terus berubah. Apa yang kita perlukan untuk bisa menjadi lebih siap menghadapi perubahan, teman-teman? Yang pertama, kita harus punya prinsip. Berprinsip itu artinya punya integritas, tahu mana yang salah, mana yang benar, gak ikut-ikutan, dan gak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kita juga harus inovatif, teman-teman. Inovatif itu artinya kita mampu mencari dan memberi solusi
Apakah secara orisinil yang memang kita temukan sendiri, atau kalau memang belum sanggup memberikan solusi yang berasal dari diri sendiri, minimal kita bisa elaboratif, teman-teman. Mampu menjelaskan, walaupun idenya dari orang lain, tapi kita mampu menjelaskan dan memahami apa langkah perubahan yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya, apa yang harus kita miliki, teman-teman? Berkomitmen. Apa sih berkomitmen itu? Berkomitmen itu tahu kapan harus melakukan sesuatu, punya kesadaran, bukan cuma karena disuruh, teman-teman. Itu namanya berkomitmen. Apalagi yang kita perlukan, teman-teman, mandiri. Mandiri itu tidak bergantung pada orang lain. Bisa mengambil tindakan sendiri. Punya motivasi internal untuk melakukan sesuatu sendiri. Bukan hanya karena disuruh oleh orang lain, teman-teman. Kenapa kita harus punya skill ini, teman-teman? Karena penting bagi kita untuk punya mimpi yang besar, berpikir besar, dan bertindak besar. Ini penting sekali, teman-teman. Jangan hanya melihat apa yang ada di depan mata. Bermimpi besar itu artinya menepikan kata tidak mungkin. Selalu dimulai dengan alasan kenapa kamu bisa. Selalu melihat masalah sebagai tantangan dan tantangan sebagai kesempatan. Karena ukuran kepercayaan diri, ukuran mimpi itu yang akan menjadi penentu ukuran kesuksesan kalian, teman-teman. Nah, sekian pembahasan podcast saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.